Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya Nima Delastri Karsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Selasa 8 Desember 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, mayat pria ditemukan di jembatan Tukat Korea Denpasar. Pria berusia sekitar 70 tahun ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan Tukat Korea atau Tukat Badung Denpasar, Bali pada Selasa 8 Desember 2020. Pria tersebut diduga telah meninggal dunia 2 hari yang lalu. Kondisi jasad saat ditemukan telah mengeluarkan darah dan bengkak pada bagian wajahnya. Demikian terungkap dari keterangan sumber kepolisian yang dihimpun Tribun Bali di lapangan. Pria tersebut diduga meninggal dunia dikarenakan sakit, namun itu masih dugaan sebab hingga kini pihak kepolisian masih memastikan penyebabnya. Beberapa saat setelah ditemukan, jasad pria tersebut dibawa ke RSUP Sanglah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pria yang diduga berinisial WS tersebut pertama kali ditemukan oleh Komang Urip bersama rekan-rekan petugas dari Dinas PUPR Kota Denpasar yang saat itu datang untuk mengecek kebersihan, lampu-lampu dan properti lainnya di Tukat Badung atau Tukat Korea tersebut. Saat itu tampak ada pria yang tidur di bawah jembatan. Hal itu pun langsung dilaporkan dan selanjutnya petugas kepolisian langsung datang ke lokasi. Berita kedua, Pemprov Bali sudah siapkan diri terima wisatawan mancanegara. Pemerintah Provinsi Bali dan KBRI Jepang mulai membahas peluang kunjungan wisatawan Jepang ke Bali. Pemprov Bali pun menyatakan sudah mempersiapkan diri dan mengantisipasi sejak jauh hari seandainya keran wisatawan mancanegara sudah kembali dibuka. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan sudah melakukan tahapan prakondisi, melakukan pengetatan protokol kesehatan dengan sejumlah instrumen kebijakan bersama di Provinsi Bali untuk wisatawan mancanegara. Hal itu Koster ungkapkan saat mengikuti video conference dengan Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Ahmadi, serta Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, dan instansi serta pemangku kepentingan terkait pemulihan ekonomi serta pariwisata Bali dari Gedung Gajah Jaya Sabe Denpasar pada Senin 7 Desember 2020. Pertemuan ini membahas situasi terkini di Jepang dan di Bali untuk melihat kemungkinan membuka kembali pariwisata Bali untuk wisatawan Jepang dalam waktu dekat. Koster menambahkan Provinsi Bali sudah menyiapkan diri menerima wisatawan mulai dari bandara hingga ke destinasi wisata. Di antaranya dengan kebijakan sertifikasi bagi pelaku usaha pariwisata untuk menjamin keamanan sesuai protokol kesehatan. Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menuturkan hasil survei menunjukkan bahwa minat wisatawan mancanegara untuk ke Bali masih tinggi. Oleh karena itu, Garuda Indonesia menyampaikan siap mengoperasionalkan kembali jalur tradisional penerbangan langsung Bali ke Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang Heri Ahmadi berharap pertemuan ini akan menjadi persiapan sehingga ketika pariwisata benar-benar dibuka, bisa segera dilaksanakan prosesnya. Dubes mengatakan bahwa hampir 80% dari turis Jepang, destinasi yang dituju adalah Bali. Oleh karena itu, KBRI Jepang menganggap penting untuk membuka kembali jalur penerbangan Bali-Jepang jika kondisi sudah memungkinkan. Berita ketiga, Polda Metro Jaya akan tunjukkan rekaman CCTV terkait penembakan simpatisan Rizik. Kepolisian Polda Metro Jaya berencana menunjukkan rekaman CCTV terkait kasus penembakan 6 orang simpatisan pimpinan FPI Rizik Syihab yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada kilometer 50 pada Senin 7 Desember 2020. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menegaskan, sebelumnya polisi telah mengumpulkan beberapa barang bukti rekaman kamera CCTV yang terkait terjadinya penembakan terhadap Laskar Khusus FPI itu. Faktanya, kata Yusri, polisi diserang oleh sejumlah simpatisan Rizik yang menggunakan senjata tajam dan pistol.
Penembakan 6 laskar FPI hingga tewas bermula dari adanya informasi yang beredar melalui aplikasi pesan singkat tentang adanya pengerahan massa untuk mengawal pemeriksaan Rizik. Sedianya Rizik dijadwalkan diperiksa sebagai saksi terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemeriksaan itu harusnya berlangsung di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Polisi menyebutkan bahwa mobil simpatisan Rizik lebih dahulu memepet dan menyerang dengan senjata tajam dan pistol. Akibat kejadian tersebut, 6 dari 10 orang tewas ditembak oleh polisi. 4 orang lainnya melarikan diri. Polisi pun mendapatkan barang bukti berupa pedang, celurit, dan senjata api beserta sejumlah pelurunya. Kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut, mulai dari pemilik senjata hingga memburu 4 orang lainnya yang melarikan diri. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.